Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Alia Rahma dengan NIM 2023-11171. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai materi sistem kontrol industri, yang dimana materi yang akan kami jelaskan mengenai rancang dan simulasi sirkuit penguat dan filter low pass dan high pass untuk sinyal sensor analog. Next. Nah, di sini juga ada anggota kelompok kami yang terdiri dari yang pertama ada Aldan, mungkin bisa memperkenalkan diri. Oke, baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Aldan Fauzani dengan NIM 2023-11142. Lanjut. Oke, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizal Fakilmawan dengan NIM 2023-11161. Dan saya sendiri, Nabila Alia Rahma dengan NIM 2023-11171. Next. Baik, di sini sebelum untuk masuk ke materi, saya akan menjelaskan dulu mengenai latar belakang dari materi yang kami bikin. Yang dimana latar belakangnya ini merupakan perancangan dan simulasi sirkuit penguat serta filter low pass dan high pass untuk sinyal sensor analog, yang dimana bertujuan untuk memperoleh kualitas sinyal yang bersih, stabil, dan sesuai dengan kebutuhan sistem pengolahan data. Nah, untuk sinyal yang dihasilkan oleh sensor analog seringkali beramplitudo kecil dan mengandung gangguan frekuensi yang tidak diinginkan, sehingga diperlukan penguat untuk meningkatkan level sinyal serta filter yang menyaring komponen frekuensi tertentu. Nah, untuk filter low pass ini digunakan untuk melewatkan frekuensi rendah dan menahan frekuensi tinggi. Nah, sedangkan filter high pass ini berfungsi sebaliknya, yaitu melewatkan frekuensi tinggi dan memblokir frekuensi rendah. Nah, melalui proses simulasi ini, karakteristik penguat, respon frekuensi, serta kestabilan rangkaian dapat dianalisis sebelum direalisasikan secara fisik. Nah, sehingga desain yang dihasilkan mampu meningkatkan akurasi dan keandalan sistem sensor dalam berbagai aplikasi pengukuran dan kendali otomatis. Next. Nah, di sini untuk simulasi dari gambar rangkaian low pass yang kami bikin. Next. Nah, di sini juga ada cara kerja dari rangkaian low pass-nya, yang dimana rangkaian ini bekerja berdasarkan prinsip dari dasar filter RC low pass, yang dimana resistor dan kapasitor digunakan untuk menyaring sinyal berdasarkan frekuensinya. Nah, jadi ketika sinyal dari function generator itu masuk ke rangkaian, maka arus akan melewati resistor yang pertama, nah sebelum mencapai ke kapasitor yang pertama. Nah, jadi yang terhubung ke ground itu pada frekuensi rendah, kapasitor memiliki impedansi yang besar, sehingga sinyal dapat melewati resistor menuju output hampir tanpa teredam. Namun, ketika frekuensi itu meningkat, maka impedansi kapasitor itu menjadi kecil, sehingga sebagian besar sinyal itu dialirkan ke ground, yang dimana itu mengakibatkan tegangan output itu menurun. Nah, jadi perubahan dari amplitudo ini dapat diamati pada osiloskopnya. Nah, sedangkan untuk blok XBP1 itu digunakan untuk menampilkan karakteristik respon dari frekuensi rangkaian tersebut. Next. Selain dari cara kerja dari rangkaian, di sini juga ada penjelasan dari rangkaiannya, yang dimana rangkaian ini merupakan
filter LC low pass sederhana dengan nilai resistor 33 kilo ohm dan kapasitor 1 mikrofarad, yang dimana menghasilkan frekuensi cut-off sekitar 4,8 Hz, yang dimana dihitung dari rumus FC sama dengan 1/2 PRC, yang dimana artinya itu ketika sinyal dengan frekuensi di bawah 4,8 Hz akan dilewatkan. Nah, sementara sinyal dengan frekuensi lebih tinggi akan diredam secara bertahap. Nah, komponen XFG1 ini berfungsi sebagai sumber sinyal uji. Nah, untuk XSC2 ini digunakan untuk memantau untuk gelombang dari input dan outputnya. Nah, sedangkan untuk XBP1 ini membantu menganalisis dari respon frekuensi filternya. Jadi, secara keseluruhan itu, rangkaian ini menunjukkan bagaimana kombinasi dari resistor dan kapasitor itu dapat digunakan untuk mengontrol atau membatasi rentang frekuensi sinyal dan sistem elektronik. Nah, jadi di sini untuk hasil dari osiloskop low pass-nya. Next. Nah, jadi dari hasil osiloskopnya itu, yang dimana gambar di sini tuh menunjukkan hasil simulasi pada osiloskop 4 kanal. Nah, yang dimana sinyal itu berwarna merah dan kuning, yang dimana menggambarkan respon dari rangkaian penguat dengan filter low pass terhadap sinyal sensor analog yang berbentuk gelombang sinus. Nah, terlihat juga bahwa bentuk gelombang keluaran masih menyerupai sinyal masukan. Namun, dengan amplitudo yang sedikit lebih rendah dari fase yang agak tertunda, hal ini menandakan bahwa filter low pass ini bekerja dengan baik, yang dimana melewatkan frekuensi rendah dari sinyal sensor sambil meredam komponen frekuensi tinggi. Nah, sedangkan untuk penguatnya itu memberikan penguat terbatas, yang dimana agar sinyal itu tetap stabil dan tidak mengalami distorsi yang berlebihan. Oke, untuk next slide akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, saya lanjut. Inilah gambar hasil bode plot dari low pass. Bisa dilihat di sini grafiknya menurun karena dia low. Oke, saya next. Nah, di sini ada penjelasan bode plot. Nah, hasil pengukuran menggunakan bode plotter menunjukkan karakteristik dari filter RC low pass. Terlihat pada grafik, respon frekuensi mengalami penurunan roll off setelah melewati frekuensi tertentu yang disebut frekuensi cutoff atau FC. Pada daerah frekuensi rendah, atau bisa dilihat tadi di sebelah kiri grafik, nah nilai gain atau magnitudo hampir konstan di sekitar 0 desibel, yang berarti sinyal dilewatkan tanpa banyak redaman. Namun, setelah frekuensi melewati titik cut-off, magnitudo mulai turun dengan kemiringan sekitar minus 20 desibel per dekade, menunjukkan bahwa sinyal berfrekuensi tinggi semakin teredam oleh si kapasitornya. Hal ini membuktikan bahwa rangkaian bekerja secara filter low pass yang hanya melewatkan sinyal frekuensi rendah. Oke, saya lanjut. Nah, di sini tadi kita sudah membahas tentang rangkaian low pass. Sekarang kita masuk ke rangkaian high pass. Mungkin kurang lebih gambar rangkaian high pass seperti ini. Saya lanjut. Nah, di sini ada cara kerja dari rangkaiannya. Nah, rangkaian yang tadi terlihat itu merupakan rangkaian high pass filter atau HPF. Orde pertama yang tersusun dari satu buah kapasitor dengan nilai 3,3 mikrofarad dan satu buah resistor dengan nilai 100 kilo ohm. Cara kerja rangkaian ini adalah dengan melewatkan sinyal berfrekuensi tinggi dan menahan sinyal berfrekuensi rendah atau DC. Nah, ketika sinyal masuk dari function generator, pada frekuensi rendah kapasitor akan bersifat seperti hambatan besar atau impedasi tinggi, sehingga hanya sedikit arus yang dapat mengalir ke outputnya. Akibatnya, tegangan output menjadi kecil atau hampir nol untuk frekuensi rendah, termasuk sinyal DC. Namun,
Saat frekuensi input dinaikkan, impedasi kapasitor menurun sehingga sinyal berfrekuensi tinggi dapat melewati kapasitor dengan mudah dan diteruskan ke resistor menuju si outputnya. Nah, titik peralihan antara sinyal yang ditahan dan dilewatkan disebut frekuensi cutoff atau FJ, yang pada rangkaian ini bernilai sekitar 0,48 Hz. Nah, frekuensi ini sinyal akan dilewatkan dengan sedikit atenuasi, sedangkan di bawahnya sinyal akan diredam secara signifikan. Dengan demikian, rangkaian ini berfungsi sebagai penyaring DC dan sinyal frekuensi rendah, sehingga hanya sinyal AC dengan frekuensi menengah hingga tinggi yang muncul pada si outputnya. Oke, saya lanjut. Nah, di sini ada penjelasan rangkaian. Nah, rangkaian ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu XFG1 sebagai generator sinyal atau inputannya. Ada kapasitor dan juga ada resistor sebagai elemen pembentuk si filternya. Nah, XSC1 ini sebagai alat pengukur sinyal atau si osiloskopnya. Serta XBP1 ini sebagai titik penghubung atau probe antara input dan output. Nah, kapasitor berfungsi melewatkan sinyal berfrekuensi tinggi dan menahan sinyal berfrekuensi rendah. Sedangkan resistor berperan membentuk pembagi tegangan bersama kapasitor untuk menentukan frekuensi batas filternya. Nah, pada frekuensi rendah, kapasitor bersifat seperti hambatan besar sehingga sinyal sulit melewati rangkaian dan output teredam. Nah, sementara pada frekuensi tinggi, kapasitor menjadi konduktor yang memungkinkan sinyal mengalir menuju keluaran. Inilah prinsip dari kerja si filter high pass secara sederhana. Nah, di mana hanya sinyal berfrekuensi tinggi yang diteruskan dan sinyal berfrekuensi rendah yang teredam. Oke, mungkin ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Ini adalah hasil osiloskop high pass. Boleh di next? Nah, di sini ada penjelasan tentang osiloskop. Jadi pada gambar tersebut menunjukkan hasil pengamatan sinyal pada rangkaian high pass filter RC. Terlihat dua gelombang sinus, yaitu gelombang berwarna kuning, yaitu sinyal input, dan gelombang berwarna merah, yaitu sinyal output. Sinyal input memiliki amplitudo tetap karena berasal langsung dari generator fungsinya, ya, atau bisa dibilang XFG1. Sedangkan sinyal output mengalami perubahan amplitudo dan sedikit pergeseran fase akibat proses penyaringan oleh rangkaian RC. Pada rangkaian high pass, sinyal dengan frekuensi tinggi diteruskan hampir sepenuhnya, sehingga amplitudo output hampir sama dengan input. Namun, jika pengujian dilakukan pada frekuensi yang lebih rendah, maka amplitudo output akan menurun drastis karena sinyal teredam oleh kapasitor. Dengan demikian, filter bekerja sesuai prinsipnya, yaitu hanya melewati sinyal yang lebih rendah dan menahan sinyal frekuensi rendah. Boleh di next? Ini adalah hasil buat plot low pass. Bisa dilihat ini gambarnya seperti ya turun. Boleh di next? Di sini ada penjelasan buat plot. Grafik yang tadi menunjukkan hasil simulasi buat plot dari rangkaian high pass filter yang saya rancang atau kelompok kami rancang. Terlihat bahwa pada frekuensi rendah, gain bernilai sekitaran minus 53 dB, menandakan sinyal frekuensi rendah sangat teredam. Ketika frekuensi meningkat, gain naik sehingga mendekati 0 dB. Artinya, sinyal frekuensi tinggi dapat dilewatkan dengan antara daerah teredam dan daerah frekuensi cut off, yaitu batas di mana filter mulai melewati sinyal. Kurva sekitar 20 dB per dapat disimpulkan bahwa rangkaian ini merupakan high pass order pertama. Jadi, filter ini bekerja efektif menghilangkan sinyal yang diinginkan.
Boleh di next. Di sini ada conclusion. Dari hasil perancangan dan simulasi rangkaian high pass filter HPF dan low pass filter LPF, dapat disimpulkan bahwa keduanya bekerja sesuai teori dalam memisahkan sinyal berdasarkan frekuensi. HPF efektif melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan menahan sinyal rendah atau DC, sedangkan LPF melewatkan sinyal frekuensi rendah atau meredam sinyal tinggi. Hasil buat plot dan osiloskop menunjukkan respon frekuensi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing filter orde pertama. Dengan frekuensi cutoff sekitar 0,48 Hz, secara keseluruhan, kedua filter ini berfungsi baik untuk pengkondisian sinyal sensor analog, membantu mengurangi noise, dan meningkatkan kestabilan sinyal pada sistem kontrol adaptif. Boleh di Ini adalah referensi dari kelompok kami. Boleh di next. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.